Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Iksan dari kelompok 3 Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang internet. Internet atau bisa dibilang internet world dapat diartikan jaringan komputer yang sangat luas, dapat menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya, dan juga dapat berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara di seluruh dunia. Nah, kemunculan internet ini pada tahun 1958, yaitu ARPA, bisa dibilang The Advanced Research Project Agency. Nah, pada tahun 1961 muncullah prinsip transfer data dalam suatu jaringan komputer. Nah, dari tahun ke tahun ini sampai 2011 tercatatlah lebih dari 357 juta website di dalam internet. Nah, sejarah internet ini terdapat di Amerika Serikat yang bernama DoD atau Department of Defense. Proyek ini disebut dengan ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. Sehingga jaringan komputer yang mereka bentuk disebut dengan ARPANET. Netnya itu berarti network yang mengacu kepada jaringan komputer. Nah, di sini juga ada budaya internet yang berkaitan tentang fenomena sosial yang terkait dengan internet dan bentuk-bentuk lainnya seperti komunitas online, game multiplayer, jaringan sosial, pemanfaatan komputer, dan aplikasi mobile internet. Nah, ada pun juga manfaat internet, yaitu satu, menyediakan hiburan digital. Yang kedua, mempererat hubungan antar individu. Yang ketiga, menjadi ladang untuk memperoleh pendapatan. Yang keempat, menghemat biaya atau pengeluaran masyarakat. Yang kelima, menciptakan masyarakat informasi. Nah, kecepatan akses internet ini ada dua, yaitu ada yang dibilang downstream dan ada upstream. Nah, kalau downstream ini kita bisa lihat kecepatannya pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Sedangkan upstream itu kita bisa lihat kecepatannya melalui transfer data. Nah, ada pun juga isu moral dan undang-undang internet, yaitu isu moralnya terdapat kebimbangan masyarakat tentang internet yang berpuncak pada beberapa bahan kontroversi di dalamnya. Nah, undang-undangnya itu pun ada kaitannya dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada tahun 1999, internet juga disahkan oleh beberapa orang karena dianggap menjadi sebab kematian. Salah satunya itu Sven Wally. Dia bunuh diri karena ketagihan dengan permainan online atau permainannya itu EverQuest. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, perwakilan kelompok 3, NIM 182914107. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Nur Iksan tentang teknologi koneksi internet. Di dalam teknologi koneksi internet terdapat dua jalur. Yang pertama jalur umum dan yang kedua jalur khusus internet. Nah, di dalam jalur umum ini terdapat 6 jenis. Yang pertama ada dial-up melalui jalur PSTN, di mana di sini client atau komputer user terhubung ke internet service provided melalui jaringan telepon reguler. Yang kedua, dial-up dengan teknologi GPRS atau CDMA. Perangkat ponsel di sini berfungsi sebagai modem yang terhubung ke komputer. Yang ketiga, DSL atau Digital Subscribe Line. DSL ini di sini menggunakan metode transfer pada data melalui seluler telepon reguler. Sirkuit DSL dikonfigurasikan untuk menghubungkan data lokasi yang spesifik, seperti halnya pada sumbangan licit line. Yang keempat ada PLC, Power Line Communication.
Di sini internet menggunakan jalur listrik PLN yang bertindak sebagai ISP. Dengan bantuan modem yang langsung dapat ditancapkan dengan ke stop kontak yang telah beraliran listrik. Yang kelima, ASDL. Di sini menggunakan modem dan router yang merupakan sebuah tipe DSL di mana upstream dan downstream biasanya berjalan pada kecepatan yang berbeda. Dalam hal ini, downstream lebih tinggi dibanding dengan upstream. Selanjutnya yaitu ISDN. ISDN ini merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi melalui saluran telepon reguler. Yang kedua itu jalur khusus internet. Di sini terdapat 6 juga. Yang pertama ada licensed line, kedua terestrial, yang ketiga frame relay, yang keempat fixed wireless, yang kelima FSAT atau Very Small Apparatus Terminal, yang keenam MPLS, Multi Protocol Label Switching. Licensed line adalah saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik. Sedangkan terestrial di sini menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai aksesnya. Dapat menggunakan kabel koaksial atau fiber optik yang disewa khusus untuk menggunakan koneksi internet selama 24 jam. Yang ketiga ada frame relay. Di sini layanan data paket yang memungkinkan beberapa user menggunakan satu jalur transmisi pada waktu bersamaan. Yang keempat ada fixed wireless. Koneksi perangkat mobile ke access point atau koneksi jaringan lokal ke ISP dengan perangkat radio atau antena dengan gelombang micro wifi 2,4 GHz free license. Yang kelima VSAT atau Very Small Apparatus Terminal. Di sini membutuhkan koneksi internet di mana tidak ada infrastruktur seperti licensed line, ADSL, ISDN, bahkan tidak juga telepon. Yang keenam, MPLS atau Multi Protocol Label Switching adalah jaringan pita lebar yang berbasis IP. Selanjutnya intranet. Intranet adalah satu jaringan atau private network yang menggunakan protokol internet TCP/IP untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. Ini biasanya digunakan dalam perkantoran atau perusahaan, sekolah, universitas, dan lain-lain. Internet juga merupakan suatu jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya mencakup wilayah lokal atau kecil. Manfaat internet terdapat 5. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, dapat meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, efisiensi biaya. Yang kelima, kemudahan mendapatkan informasi. Selanjutnya, fungsional dan implementasi intranet. Dalam sebuah komunitas yang terbatas seperti perusahaan, banyak pegawai atau user dapat bekerja bersama-sama secara mudah dan efektif bila di dalamnya sistem dan pola kerja mereka menggunakan fasilitas ataupun teknologi yang mendukung infrastrukturnya. Salah satu alternatif teknologi yang dapat diimplementasikan adalah intranet. Fungsional dan
kinerjanya sangat mendukung pola sistem kerja yang cepat dan kolektif. Teknologi koneksi intranet. Penggunaan intranet sebenarnya tergantung dari bentuk organisasi penggunanya. Yang pertama ada Human Resource Personal Service. Yang kedua, Material and Logistic Service seperti penyediaan ruangan, barang, dan sebagainya. Yang ketiga, Informasi Sistem Service. Perkenalkan, nama saya Yana Nurwani dari kelompok 3. Materi yang saya bawakan ini tentang internet. Yang pertama itu ada material and logistik. Terdapat 3 yaitu listing peralatan yang disediakan. Yang kedua ada image yang dapat diklik. Yang ketiga ada form yang dapat diisi. Selanjutnya ada informasi sistem service. Pada informasi ini, internet dapat digunakan untuk menyediakan informasi seperti informasi mengenai komputer, informasi yang dibutuhkan para user, dan informasi untuk semua data. Model organisasi internet terdapat menjadi 3 yaitu model tersentralisasi, yaitu pada model yang bersifat top down ini hanya ada web servers yang dikelola secara khusus oleh unit khusus di organisasi tersebut. Seluruh web page, dokumen, form, dan lain-lain didesain secara khusus sehingga perubahan tampilan dokumen harus dimintakan kepada unit pengelola. Yang kedua itu ada model desentralisasi, yaitu setiap anggota organisasi boleh men-set up web servers dan meletakkan informasi. Pada model ini, pemasangan web servers bisa dilakukan pada berbagai jenis mesin, yaitu PC, Mac, maupun Unix. Yang terakhir itu ada model campuran, yaitu model gabungan dari model sentralisasi dan desentralisasi. Pola organisasi pengguna internet lah yang menentukan model mana yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Yang terakhir itu ada proses internet, yaitu yang pertama ada internet dapat mengakses semua pelayanan internet pada web browser. Yang kedua ada groupware, lebih bersifat sebagai model servers. Yang ketiga itu ada workflow, adalah kemampuan otomatisasi transfer informasi untuk mendukung aliran kerja sistem informasi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.